teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa Teknik Industri Universitas Banten Jaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Material Handling. Saya di sini perwakilan kelompok 2 dan saya di sini tidak sendiri. Saya bersama Amalia, Miftahudin, Todi Tirta, dan Rizky Rafli. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih, happy watching. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan moda transportasi KAI lokal Serang menuju Rangkas Bitung. Ada pun beberapa yang akan kami bahas, yaitu apa itu KAI lokal, sejarah KAI lokal, kelemahan, kelebihan, serta fasilitas apa aja yang ada di KAI lokal. Perjalanan menuju Rangkas dengan menggunakan KAI Ekspres Lokal Serang menuju Rangkas. Sebelum keberangkatan, kita diharuskan membeli tiket terlebih dahulu. Pembelian tiket bisa dibeli lewat online ataupun offline di loket yang terdapat di stasiun. Dan untuk harga tiket sangat terjangkau, hanya Rp3.000, kalian bisa kemanapun ke stasiun yang kalian tuju. Tapi hanya dari stasiun Merak Rangkas Bitung atau Rangkas Bitung Merak. Dengan hanya Rp3.000 saja kita sudah mendapatkan satu tiket untuk melakukan perjalanan yang tenang dan sangat nyaman. Oh iya, kabarnya pada tanggal 1 Juli akan ada kenaikan tarif berkisar Rp5.000 saja loh teman-teman. Wah, aku sudah menunggu jam 11 nih. Sebentar lagi akan dilakukan juga keberangkatan pada jam 11. Ini teman-teman. Wah, keadaan di stasiun sudah tampak ramai rupanya teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk scan tiket kalian ya. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal tunjukkan tiketnya kepada petugas, lalu petugas akan langsung scan barcode yang ada di tiket kalian. Selamat menikmati perjalanan dan jangan lupa berdoa ya. Kereta api di Indonesia pertama kali dibangun pada tanggal 17 Juni 1864 di desa Kamijen, yang diprakarsai oleh Netherlands NIC dengan rute Semarang Tanggung dan diresmikan oleh Mr. Ludop and January Baron Slut van de Biel. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-52. Ia memerintahkan antara tahun 1861 sampai 1866. Namun jalur ini baru dibuka 3 tahun berikutnya pada tanggal 10 Agustus 1867. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkereta-apian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu, kekuasaan perkereta-apian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkereta-apian di Indonesia. Dan ini menjadi landasan ditetapkan tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI yang sekarang menjadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia.
Waktu operasional jam keberangkatan kereta api dari jalur Merak Rangkas Bitung dimulai dari jam 04.50 dan selesai di jam 23.14. Sedangkan dari jalur Rangkas Bitung Merak dimulai dari jam 5.02 sampai jam 23.25. Kira-kira apa aja ya kelebihan dari transportasi kereta api? Keunggulan moda transportasi tersebut antara lain memiliki tingkat kecelakaan yang rendah dibandingkan alat transportasi lainnya, memiliki kapasitas angkut massal, waktu tempuh juga lebih pasti, hemat bahan bakar, menghasilkan emisi gas buang yang rendah, serta tujuan pemberhentian yang bisa menjangkau pusat-pusat perekonomian. Baru saja kita bahas mengenai kelebihan transportasi kereta api. Sekarang kita lanjut kelemahannya ya. Kereta api memiliki kursi penumpang yang cukup keras dan sandarannya tidak bisa diatur sudut kemiringannya seperti bus, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan dari penumpang. Kereta api memerlukan fasilitas sarana dan prasarana yang khusus, tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain. Membutuhkan investasi, biaya operasi, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Pelayanan orang dan barang hanya terbatas pada jalurnya. Kami melewati beberapa stasiun, diantaranya Stasiun Walantaka, Stasiun Cikesal, Stasiun Catang, Stasiun Jambu Baru, dan terakhir Stasiun Rangkas Bitung sebagai tempat pemberhentian terakhir kami. Di dalam sela atau skat antar gerbong ada alat pemadam api ringan dan kotak first aid atau P3K untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan. Baik, bisa kita lihat dari salah satu gerbong di kereta api lokal ini ada beberapa fasilitas. Contohnya, dari kereta lokal ini ada 6 gerbong, dengan dalam satu gerbong itu ada 40 kursi penumpang. Di sebelah kiri ada untuk 2 orang penumpang, dan di sebelah kanan ada untuk 3 orang penumpang. Dan selain itu ada beberapa fasilitas lainnya seperti ada toilet, ada AC, dan tempat penempatan tas penumpang dari mulai tas kecil hingga tas besar. Kondisi kereta api lokal ini cukup nyaman digunakan, hanya saja terdengar kebisingan dari beberapa penumpang. Dan ada juga beberapa penumpang mendapatkan tiket tanpa tempat duduk, dan mereka hanya berdiri di sepanjang perjalanan. Dilansir dari beberapa kasus yang pernah beredar di sosial media, ada saja penumpang yang tidak mendapatkan tiket dengan tempat duduk, mereka menduduki tempat duduk penumpang yang mendapatkan tempat duduk. Permasalahannya, ada saja penumpang yang tidak terima ketika diberi penjelasan dan akhirnya timbul pertikaian antar penumpang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan cukup panjang, kita sampai di stasiun Rangkas Bitung dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, dengan melewati beberapa stasiun yang harus diberhentikan dan menunggu penumpang lainnya yang akan naik. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Nah, kita keberangkatan sekitar jam 10.53 dan kita juga sampai sekitar jam 11.52. Nah, jika kalian ingin menggunakan jalur KRL, kalian bisa menggunakan jalur dan jalan ke sebelah sana. Dan jika kalian masih mau menggunakan kereta KAI lokal, kalian bisa menggunakan jalur sebelah sini dan membeli tiket dengan loket yang ada di sebelah sana. Dan setelah kita menikmati momen suasana daerah Rangkas Bitung, akhirnya kami akan pulang kembali ke kota Serang dan menaiki kereta api lokal lagi di jadwal keberangkatan jam 2 siang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video vlog kita hari ini, dan nantikan video vlog kita lainnya di kesempatan waktu yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.